Semangat pagi. Jumpa lagi dengan saya Fauzan Laya. Kali ini saya berbagi ilmu dan pengalaman praktek-praktek di pengadilan terkait pengusaha swasta menggugat pemerintah ganti rugi kurs emas. Ini ya. Ini saya kutip dari Varian Peradilan nomor 73 Oktober 1991. Jadi ada sebuah CV yang berada di Jakarta, yaitu CV Setiabudi yang dipimpin oleh Kadaresman selaku direktur, melakukan kerjasama terhadap pemerintah Republik Indonesia, CQ Departemen Transmigrasi Indonesia, yang dituangkan dalam Akta Perjanjian tentang Pelepasan Hak Penghuni nomor 32 dan seterusnya tahun 1976. Jadi CV Setiabudi mempunyai kewajiban membangun gedung berlantai 4 yang nantinya akan menjadi milik daripada pemerintah Republik Indonesia, CQ Departemen Transmigrasi Republik Indonesia, di mana biaya tersebut dalam pembangunan gedung dibayar oleh CV Setiabudi. Sebagai imbalan kepada CV Setiabudi, pemerintah Republik Indonesia, CQ Departemen Transmigrasi Republik Indonesia memberikan imbalan menyerahkan hak penguasaan dan penghunian atas persil atau bangunan yang terletak di Jalan Veteran nomor 4 Jakarta Pusat kepada CV Setiabudi dengan hak guna bangunan. Dan CV Setiabudi bersedia mengadakan perjanjian yang demikian yang telah dibuat kesepakatan antara pemerintah Republik Indonesia, CQ Departemen Transmigrasi kepada Setiabudi, dan nantinya akan dibangun gedung perkantoran swasta di Jalan Veteran Raya 4 Jakarta Pusat. Jadi pada tanggal 24 November 1976, sejak saat itu CV Setiabudi membangun gedung berlantai 4 di Jalan MT Haryono dengan biayanya sendiri untuk kepentingan pemerintah Republik Indonesia, CQ Departemen Transmigrasi. Pembangunan gedung telah selesai dan diserahkan kepada Departemen Transmigrasi Republik Indonesia. Sebagai imbalannya, pada tanggal 3 Maret 1977, pihak pemerintah Republik Indonesia, CQ Departemen Transmigrasi menyerahkan atau mengalihkan hak penghunian persil Jalan Veteran Raya 4 Jakarta Pusat kepada CV Setiabudi di atas namakan anak perusahaannya, yaitu PT Karya Kabelin Indonesia, Kabel Indonesia. Setelah menerima penyerahan dan pengalihan hak atas persil Jalan Veteran Raya 4 Jakarta Pusat tersebut dengan modal beberapa surat yang diberikan oleh Departemen Transmigrasi, maka CV Setiabudi sebagai developer lalu meminta izin kepada gubernur untuk membangun gedung bertingkat sebagai perkantoran swasta. Dan permohonan CV Setiabudi membangun gedung di persil Jalan Veteran Raya 4 Jakarta Pusat tersebut ditolak oleh Gubernur DKI Jakarta dengan alasan di kawasan Jalan Veteran tersebut
diperuntukkan untuk bangunan gedung pemerintah. Swasta dilarang membangun gedung di kawasan tersebut. Dan Gubernur telah memberikan surat kepada Departemen Transmigrasi terkait larangan tersebut. Nah, karena adanya larangan pembangunan gedung milik swasta atau milik CV Setiabudi di tanah yang diberikan oleh pemerintah CQ Departemen Transmigrasi, maka CV Setiabudi melakukan perundingan dengan secara musyawarah. Namun musyawarah tidak tercapai dan diajukan gugatan ke pengadilan. Karena tidak tercapai musyawarah, diajukan gugatan ke pengadilan dan CV Setiabudi menuntut pemerintah sebesar 3.789.000.000 rupiah dan meminta sewa gedung 20 juta per bulan sejak gedung dipakai oleh Departemen Transmigrasi. Nah, setelah diperiksa di pengadilan negeri, maka putusan pengadilan negeri memberikan putusan menolak seluruh gugatan penggugat. Nah, dalam hal ini penggugat adalah CV Setiabudi. Karena gugatan di pengadilan negeri ditolak, maka CV Setiabudi mengajukan banding di pengadilan tinggi. Dan pengadilan tinggi mengadili perkara tersebut dengan memberikan putusan sebagai berikut. Saya baca inti-intinya saja. Tergugat pemerintah Republik Indonesia CQ Departemen Transmigrasi secara hukum wajib mengembalikan kepada penggugat uang yang telah digunakan untuk membangun gedung kantor Departemen Transmigrasi Republik Indonesia di Jalan MT Haryono yang karena tidak dibantah tergugat sejumlah adalah 1.089.000.000 rupiah. Penggugat juga patut mendapat uang ganti rugi berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan. Uang ganti rugi ini menurut jurisprudensi dapat diartikan sama sebagai bunga uang. Fiat Mari nomor 987.K/1974. Besarnya ganti rugi atau bunga yang harus dibayar oleh tergugat kepada penggugat dengan berpegang pada Mari nomor 163.K/1973 adalah 1,5% per bulan, yaitu 1,5% kali 1.089 juta untuk setiap bulannya. Terhitung sejak 31 Maret 1977 sampai uang pembangunan gedung tersebut dibayar lunas oleh tergugat. Jadi pada tingkat banding, pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Departemen Transmigrasi kalah dalam perkara tersebut dan pemerintah mengajukan kasasi di Mahkamah Agung dan kasasi tersebut juga ditolak oleh Mahkamah Agung dan memperbaiki putusan pengadilan tinggi. Nah, biar saya baca. Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan putusan sebagai berikut. Mengadili menolak permohonan kasasi yang diajukan oleh pemerintah Republik Indonesia CQ Departemen Transmigrasi, memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta,
menghukum tergugat membayar kepada penggugat uang biaya pembangunan gedung kantor Transmigrasi Republik Indonesia Jalan MT Haryono Jakarta sebesar 7.237.347 rupiah. Nah, jadi ini lebih besar dari putusan pengadilan tinggi. Nah, jadi putusan pengadilan tinggi hanya 1 miliar lebih. Sedangkan di putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi yaitu 7 miliar lebih. Nah, karena di tingkat kasasi pemerintah kalah, maka pemerintah mengajukan peninjauan kembali. Nah, pada upaya hukum peninjauan kembali, saya baca amar putusannya, mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemerintah Republik Indonesia CQ Departemen Transmigrasi Republik Indonesia, membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 3489/PDT/1987 mengadili sendiri, mengabulkan gugatan sebagian, menyatakan tergugat melakukan perbuatan melawan hukum, menghukum tergugat untuk membayar uang ganti rugi kepada penggugat sebesar 744.215 rupiah. Nah, jadi itulah proses hukum yang telah ditempuh oleh CV Setiabudi, di mana di pengadilan negeri gugatannya ditolak, di pengadilan tinggi gugatannya dikabulkan dengan nilai 1 miliar lebih, di tingkat kasasi dirubah menjadi 7 miliar, dan di tingkat upaya hukum peninjauan kembali